bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tubabaku. Salam sejahtera untuk kita semua, Tabi pun. Apa kabar Tubabaku hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Bersama saya Novi Ardianti dalam program Dialektika Dialog Interaktif Tubabaku. Hari Raya Idul Adha atau yang biasa dikenal dengan Hari Raya Kurban akan segera tiba. Momen kurban menjadi kesempatan emas bagi umat muslim untuk mendapatkan pahala dan saling berbagi. Karena dengan berkurban sebagai salah satu cara beribadah dan bentuk rasa syukur atas rezeki yang telah didapat. Hewan kurban juga akan menjadi saksi amal kebaikan di akhirat. Saat menjalankan ibadah kurban, maka ia akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, relate sekali karena siang hari ini kita akan membahas tentang berkurban di Tubaba, apakah hewan tersedia. Dan telah hadir bersama saya di studio Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ya, selamat siang Bapak Nazarudin. Siang. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita akan membahas tentang hewan atau hewan kurban karena saat ini beberapa hari akan datang kita akan menjelang Hari Raya Idul Adha ya Pak ya. Setiap organisasi perangkat daerah ini memiliki program kerja. Nah, untuk dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sendiri di tahun 2023 ini program apa Pak yang telah diunggulkan? Terima kasih. Pertama-tama kan dalam kita membangun suatu daerah itu tentunya kami kan lebih ke pembangunan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat melalui subsektor peternakan. Iya. Nah, oleh karenanya dalam rangka untuk memenuhi amanat tersebut, tentunya kami punya punya program setiap tahunnya. Walaupun program itu yang kita lakukan adalah tidak bertentangan dengan mulai dari kementerian, kemudian provinsi dan kabupaten itu sendiri. Iya. Nah, tetap bagaimana dalam rangka peningkatan populasi ternak itu, karena tulang bawang barat ini telah diamanatkan menjadi salah satu wilayah pengembangan sapi potong. Artinya menjadi salah satu daerah yang menjadi sentra untuk sapi potong. Nah, oleh karenanya dalam rangka mempertahankan Tubaba ini sentra sapi potong, tentunya sekarang ini yang lebih utama perhatian kami adalah di sektor penanganan terhadap penyakit hewan strategis. Kenapa ini dilakukan? Karena 2 tahun yang lalu merebaknya kasus PMK. Alhamdulillah tuntas sampai hari ini PMK itu sudah 0 kasus. Kemudian sekarang ini beberapa bulan terakhir ini muncul LSD, lumpy skin disease, atau yang disebut kalau di dalam masyarakat itu penyakit latu-latu. Sebenarnya bukan latu-latu, jadi terjadi benjolan atau bulatan pada kulit si ternak itu yang disebabkan oleh virus. Nah, atas dasar itu untuk menjaga populasi ternak kita, menjaga ketenangan masyarakat, baik secara psikologis, kemudian secara ekonomi mungkin yang lebih penting. Nah, ini menjadi program yang menjadi perhatian khusus, artinya untuk penanganan penyakit hewan menular strategis. Itu yang menjadi sasaran utama pada tahun 2023 ini. Di samping kegiatan-kegiatan lain yang bentuknya rutinitas yang harus kita lakukan. Baik. Dan untuk sentra ternak sendiri Pak di Tulang Bawang Barat ini seperti apa progresnya? Nah, tadi sudah saya sampaikan, kemudian beberapa bulan yang lalu juga kami telah menyampaikan bahwa sentra ternak Tubaba ini salah satu menjadi kenapa? Karena di Tubaba ini kan betul-betul ternak rakyat. Nah, dalam rangka untuk mencapai itu, saat ini untuk kemudahan dalam masyarakat kita atau petani, kelompok peternaknya yang akan melakukan usaha peternakannya, tentunya kita melihat isu strategis dari masyarakat itu, beternak itu salah satu artinya gimana sih beternak itu mudah.
artinya yang utama adalah sarana prasarana peternakannya dipenuhi. Nah, salah satu itu ya dalam rangka mencapai sentra ternak itu. Iya. Dipenuhinya melalui apa? Tentunya melalui baik pengadaan alat untuk penyimpanan rumput, contoh artinya chopper, rabakong, kemudian TTG yang tepat guna yang ada di kita yang menjadi salah satu simbol teknologi yang betul-betul artinya menjadi juara tingkat nasional. Nah, ini terus kita promosikan. Artinya bukan hanya untuk wilayah kita saja, termasuk di wilayah, termasuk luar kabupaten, bahkan ke provinsi lain sudah banyak yang mengambil. Nah, khusus untuk Tubaba ini, untuk mencapai sentra ternak itu, jadi kembali adalah salah satu pakan yang sangat utama untuk memudahkan masyarakat itu beternak. Kemudian kita lakukan pelatihan, sosialisasi, kemudian pelatihan terhadap bagaimana cara membuat pakan yang benar, membuat silase, membuat pakan fermentasi, kemudian banyak yang lain-lainnya, terus membuat konsentrat yang dibuat sendiri dengan alat TTG yang dimenangkan oleh Lampung di Kabupaten Lombok Barat tingkat nasional. Itu juga kita promosikan. Ya. Baik, itu tadi untuk mewujudkan sentra ternak tadi ya Pak ya, Betul. di Lombok Barat khususnya. Dan kita akan beralih ke topik kita Pak, tentang berkurban di Tubaba, hewan tersedia, khususnya untuk ternak sapi dan kambing. Untuk hewan kurban, bisakah untuk mengcover kebutuhan kurban di Lombok Barat? Oke. Kita di Tubaba ini alhamdulillah peningkatan populasi cukup baik. Ya. Kemudian masyarakat beternak terus kita dampingi. Untuk tahun ini ketersediaan hewan kurban di kita itu, kalau untuk sapi potong pada tahun ini kita tersedia 3.590 ekor untuk tahun ini. Iya. Nah, kemudian yang siap potong, jadi ketersediaan dengan siap potong berbeda. Beda, apa Ya. bedanya itu Pak? Seperti apa? Ketersediaan itu adanya ternak itu di masyarakat yang dipelihara. Iya. Nah, kemudian siap potong sudah ada di pedagang-pedagang yang akan dijual. Oke. Jadi ada 1.550 ekor. Nah, sedangkan untuk kerbau ketersediaannya ada 55 ekor, yang untuk siap dipotong hanya 25 ekor. Kemudian untuk kambing ada 17.750 ekor, yang siap dipotong atau dibawa kemana saja 3.500 ekor. Nah, kemudian domba ada 185 ekor, yang untuk siap dipotong ada 50 ekor. Artinya yang tersedia di pedagang ya. Iya. Nah, terus kita bandingkan dengan pada tahun 2022. Artinya sapi yang dikurbankan di Tulang Bawang Barat pada tahun 2022 hanya 455 ekor. Kemudian kerbau hanya 4 ekor. Iya. Kambing 2.469 ekor. Nah, artinya apa? Kita ketersediaan sapi potong di kita ini ada 3.990 ekor. Kemudian yang betul-betul sudah siap untuk dipotong ada 1.550 ekor. Artinya kita masih kelebihan setelah untuk konsumsi kita terpenuhi, ada kelebihan sapi potong ini 60% yang bisa dibawa ke wilayah lain, yang sudah di pengepul, belum lagi di masyarakat. Artinya apa? Baik juga, ya kerbau juga demikian. Kerbau kita tahun lalu hanya 4 ekor, ini ada 25 ekor. Kambing tahun lalu 2.469 ekor, sekarang tersedia 3.500 ekor. Nah, artinya sisanya bisa dibawa ke tempat lain. Ya. Kalau ketersediaannya bisa dibawa ke provinsi mana saja artinya. Ya. Jadi nggak ada masalah. Domba juga demikian. Masih kita lebih. Jadi oleh karenanya khususnya kita himbau untuk masyarakat kita. Jadi lebih baik dengan harapan apa, kalau sapi kurban itu carilah di tempat sendiri. Kita membantu masyarakat kita, peternak kita, karena pada akhirnya kita untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, keluarga kita,
dan masyarakat Tubaba betul-betul salah satu dengan peternakan itu akan lebih baik dalam rangka kehidupan dalam kebutuhan keluarga. Baik. Ya Pak, kita melanjutkan untuk topik berkurban tadi. Populasi hewan ternak di Tulang Bawang Barat ini terkonsentrasi atau terfokus di satu kecamatan saja atau seperti apa Pak? Tidak demikian. Jadi kalau untuk peternakan di Tubaba ini, kalau berbicara sapi potong, itu merata di setiap kecamatan. Ya. Nah, artinya hanya yang kita bagi wilayah. Kalau wilayah utara, itu banyak sapi hasil PO atau hasil inseminasi buatan yang dilaksanakan oleh petugas peternakan dan kesehatan hewan yang ada di setiap kecamatan melalui pusat kesehatan hewan untuk melaksanakan inseminasi buatan atau kawin suntik dengan bibit limosin, simental, berangus, Brahman dan lain sebagainya. Bagian blue kira-kira itu ada di wilayah utara. Jadi ada di 3 kecamatan ini. Artinya Kecamatan Telombong Tengah, Kecamatan Telombong Udik, dan Kecamatan Tumijajar. Nah, sedangkan untuk wilayah selatan sana ada 6 kecamatan, itu lebih dominan ke wilayah sapi Bali. Nah, jadi yang dibagi wilayahnya, tidak kecamatannya gitu ya, wilayah lebih dominan. Nah, demikian juga kita dalam menentukan satu program itu sesuai dengan daerah. Kemudian juga sudah dibagi-bagi gitu. Nah, terus kita tidak berbicara hanya ternak besar saja, termasuk ternak unggas. Nah, ternak unggas itu dibagi wilayah. Ya, kita lihat ternak unggas itu karena dia kan harus jangan terlalu dekat dengan kepadatan dari penduduk, harus jauh dengan masyarakat. Nah, sehingga lebih dominan kalau untuk ternak unggas itu wilayahnya kita sudah menetapkan wilayah Waikenanga, Gunung Agung, Waikenanga dan Kecamatan Gunung Agung. Itu kalau untuk unggas. Nah, kalau di sini kalaupun ada hanya sifatnya individu, bukan bentuk perusahaan. Tapi kalau udah di atas 10.000 ke atas, ya dengan harapan kita merekomendasikan ke wilayah selatan, kira-kira begitu. Baik, dan masih seputar keberadaan hewan kurban Pak. Meski kebutuhan sapi dan kambing ini tercukupi, masih dimungkinkan ada ternak kiriman dari luar Tubaba, terutama dari Pulau Jawa, atau bagaimana Pak pengawasannya? Sampai hari ini artinya kita tidak ada pengiriman dari luar Jawa. Malah dari kita kebutuhan keluar provinsi khususnya Pulau Jawa dan Sumatera Selatan, bahkan sampai Jambi, Bengkulu, Aceh pun kadang-kadang ngambil di kita. Jadi kalau sesuai dengan tadi populasi ya yang siap untuk dikurbankan. Itu. Jadi sampai hari ini kita tidak pernah menerima ternak kiriman ataupun pedagang pelaku usaha peternakan bawa dari provinsi lain, khususnya dari Pulau Jawa. Tapi kalau antar kabupaten barangkali ya, Mesuji masuk ke kita, Lampung Tengah masuk ke kita, dari kita ke Lampung Tengah, itu sudah hal-hal yang biasa, transportasi antar kabupaten gitu. Berarti justru kita yang ngirim keluar Jawa ya Pak ya? Jawa. Oke. Dan tahun lalu Pak, penyakit mulut dan kuku menjangkit ternak sapi dan kambing. Sementara tahun ini penyakit lumpy skin disease atau LCD ya Pak yang dikenal menyerang ketahanan tubuh hewan. Di Tulang Bawang Barat ini seperti apa Pak upaya dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, baik represif maupun preventifnya Pak? Terima kasih. Terus untuk kita berbicara menarik ini. Ini berbicara penyakit. Penyakit adalah apapun yang telah kita kerjakan, bila mana kesehatan hewannya tidak terpelihara dengan baik, tentunya akan membuat fatal bagi peternak. Benar. Ya, khususnya peternak yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nah, oleh karenanya kita baru-baru merebak 2 tahun yang lalu, artinya 2 tahun yang lalu, malah PMK pertama ada di kita. Ada di kita ini bukan di tempat yang tidak ada. Kita tidak mau penyakit ini tidak dipublikasikan, harus supaya pengambil kebijakan itu memahami. Nah, oleh karenanya setelah
penyakit PMK itu adanya di kita, kemudian wabahnya, kasusnya waktu itu sekitar 11 ekor ya. Nah, kemudian terus dilakukan upaya. Kementerian turun, menteri turun ke tempat kita, kemudian upaya-upaya pencegahan, kemudian vaksinasi, sampai hari ini vaksinasi PMK di Provinsi Lampung, presentase tertinggi vaksinasinya adalah di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kita sudah mencapai 85%. Sebenarnya vaksinasi dengan jumlah populasi yang ada itu 70% sudah mewakili untuk ternak yang divaksin. Artinya upaya yang dilakukan. Nah, kemudian yang kedua, alhamdulillah dari upaya-upaya yang kita lakukan itu dengan bermacam cara, baik edukasinya, kemudian pemahaman terhadap masyarakatnya. Nah, terus pertama juga kita 0 kasus. Artinya mulai menjadi wilayah hijau. Tidak ada lagi kasus, pembebasan kasus di Lampung ini pertama juga Tulang Bawang Barat. Nah, artinya apa? Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat serius untuk penanganan terhadap PMK yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sampai hari ini sudah tuntas, tetapi terus dilakukan pemantauan terhadap penyakit tersebut. Nah, hampir 3 bulan inilah ya, 3 bulan ini berkenaan dengan akan kita menghadapi bulan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban, kita menjadi ujian lagi terhadap masyarakat kita. Timbul penyakit LSD, Lumpy Skin Disease. Artinya penyakit yang disebabkan oleh virus, kemudian terjadi benjolan atau bulatan pada kulit, ini yang sangat meresahkan. Nah, ini harus hati-hati sekali. Kami begitu kena, kita ada kena sekitar 7 ekor. 7 ekor yang kena, kemudian bisa ngerembet, 7 ekor terus ditanganin, alhamdulillah bisa sehat tanpa dipotong paksa, dan memang tidak boleh. Bisa sembuh, cuma dia sembuhnya agak lama, bisa 2-3 minggu, karena begitu pecah, penyembuhan luka kan agak lama. Nah, atas dasar itu, kami gerakkan semua petugas yang ada, baik dokter hewannya, paramediknya, petugas peternakannya di seluruh kecamatan melalui pusat pelayanan kesehatan hewan. Kami minta bantuan ke provinsi dalam rangka vaksin. Alhamdulillah tahap pertama kemarin sudah kita melaksanakan vaksinasi 300 ekor. Kemudian sekarang kemarin khusus yang tidak kena untuk wilayah selatan, untuk sapi-sapi Bali dia kami pantau tidak ada yang kena, tetapi yang lebih dominan adalah sapi PO dan hasil IB itu yang suspek terhadap LSD ini. Kalau untuk penyakit ini apa menular, Pak? Menular cepat. Ya? Nah, jadi satu kena di dalam satu kandang ada 5 ekor sapi. Pertama yang kena satu bisa semua kena. Nah, itu yang harus kita tangani. Nah, yang utama apa? Nah, sekarang datang lagi vaksin ada 3.000. Petugas kita terus melaksanakan. Nah, dalam rangka pencegahan dini lebih kepada KEI ya. Jadi artinya komunikasi, informasi, kemudian edukasi dalam rangka penanganan penyakit ini. Artinya apa? Penanganan kandangnya harus bersih, kemudian pakannya harus bagus, kemudian terus diberikan pendampingan terhadap masyarakat. Nah, jadi karena menghadapi Hari Raya Kurban ini, kami berharap kepada masyarakat, khususnya untuk penyakit LSD ini, ya sangat mudah dikenali. Karena benjol-benjol di kulit itu yang utama. Benjol-benjol di kulit, bila itu ditemukan, ya harus diperiksa dulu ke dokter hewan. Untuk layak apa tidak untuk dikurbankan dan dikonsumsi oleh penerima daging kurban tersebut. Ya, dan dalam pemeriksaan hewan kurban ini teknisnya apakah mendatangi peternakan dan tempat pemotongan hewan ya, atau seperti apa, Pak? Nah, ini juga menjadi perhatian khusus. Pemerintah daerah berharap karena semua produk asal hewan itu bermuaranya kepada ke hilir. Hilirnya artinya kalau berbicara ternak sapi bermuaranya adalah ke
daging. Iya. Nah, daging ini betul-betul yang asuh itu. Nah, untuk mencapai itu ada proses yang harus dilakukan. Apalagi kita berbicara syarat untuk kurban gitu ya. Nah, kami dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, pemerintah daerah artinya telah berupaya. Pertama, melakukan sosialisasi terhadap pemotongan dan daging hewan yang asuh yang akan dibagikan ke masyarakat. Iya. Nah, sosialisasi itu pesertanya yang diberikan adalah kepada panitia kurban di lingkungan masing-masing yang ada Tubaba ini, kemudian narasumbernya ahlinya, ada dokter hewannya, kemudian ada dari MUI-nya, syarat-syarat pemotongan hewan kurban, itu telah kita laksanakan. Itu yang pertama. Kemudian, untuk penanganan daging yang asuh. Apa sih daging asuh? Artinya aman, sehat, ya, utuh, halal. Jadi yang dikatakan aman itu bagaimana? Nah, artinya tidak mengandung bahan-bahan biologis atau kimiawi yang dapat membahayakan manusia. Iya, yang itu yang konsumsi, yang akan mengkonsumsinya. Kemudian sehat. Jadi sehat itu mengandung bahan-bahan yang menyehatkan terhadap manusia dan baik terhadap kesehatan. Artinya apa? Ya gizinya bagus, daging itu benar-benar murni gitu. Nah, kemudian utuh. Utuh itu tidak dikurangi atau dicampur dengan apa saja. Jadi itu dikatakan utuh. Nah, kemudian halal, ya sesuai dengan syariat apa namanya Islam yang apa namanya yang kita anut. Ya, itu yang dimaksud dari utuh aja itu. Apa namanya? Daging yang asuh gitu. Benar. Terus kemudian kami juga di Dinas Peternakan rutinitas. Ini mulai seminggu sebelum hari H, Idul Adha, kita telah membentuk tim kesehatan hewan dalam rangka memantau terhadap sapi kurban. Nah, ini terus sudah dilaksanakan. Setiap ternak, pengepul ternak, baik di kelompok masyarakat yang telah membeli sudah dikandangkan. Jadi sudah dipasang tanda bahwa sapi ini layak untuk dikurbankan. Sudah ada pemasangan label bahwa layak untuk dikorbankan. Artinya apa? Itu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk mencapai yang menjadi harapan kita, bahan asal ternak itu khususnya daging betul-betul dengan semboyan asuh itu dapat tercapai. Gitu. Baik Pak, untuk syarat berkurban ada 3. Yang pertama itu kan biasanya harus ada sapi, kerbau, domba maupun kambing. Kemudian harus sehat dan tidak cacat, serta usianya juga ditentukan oleh syarat. Bagaimana dari Dinas Peternakan dan Hewan itu sendiri untuk menjamin bahwa hewan kurban telah memenuhi syarat tersebut, Pak? Pertama-tama untuk hewan kurban itu tentunya harus syarat itu harus dipenuhi. Iya. Syarat yang pertama adalah syarat menurut akidah ya. Iya. Itu. Menurut akidah itu ya termasuk juga menurut aturan kalau untuk ternak sapi dia harus cukup umur. Iya. Kalau ternak sapi itu minimal umurnya di atas 2 tahun. Iya. Nah, kalau kambing dan domba di atas 1 tahun. Nah, terus kemudian setelah umur cukup kita harus melihat fisiknya. Fisiknya itu ya artinya ya sehat. Sehat itu kan harus dilihat. Bulunya tidak kusam, kemudian tidak pincang. Kalau ada tanduk-tanduknya itu kalau bisa utuh, tidak patah sebelah kayak kira gitu. Kemudian secara umum kan orang berkurban ternaknya laki. Nah, laki itu artinya buah zakarnya itu ya harus simetris. Jadi kalau bahasa ini pelirnya itu harus 2 gitu. Sudah 2 simetris. Kalau 1 ada sebagian yang nggak dibolehkan, tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu sudah bawaan, boleh saja. Ya bahkan ada juga paham masyarakat kita sekelompok orang, ya perempuan juga ya dilakukan pemotongan. Nah, tetapi itu kembali kepada dibolehkan gitu ya, dibolehkan. Tapi yang lebih baik yang menurut Pak Ulama, Pak Ustadz menyampaikan dan aturan-aturan itu ya lebih baik dipilih yang terbaik, artinya yang betul-betul untuk kurban itu yang laki.
Iya. Nah, kemudian setelah kita pilih umur cukup, sehat, nah terus diperlakukan juga dengan baik yang saya sampaikan tadi. Iya. Jadi sebelum disembelih itu ya dikasih makan yang cukup kan gitu. Nah, kemudian dijaga, dirawat dengan baik sebelum sampai dipotong. Nah, begitu mau dipotong dipuasakan minimal 6 jam sebelum dipotong. Nah, kemudian bila kita potong lebih dari satu, katakanlah ada 2-3 ekor, mau dipotong itu jangan kelihatan yang dipotong itu dia masih hidup, karena terpengaruh terhadap daging. Jadi stres si ternak ini berpengaruh terhadap daging. Iya. Itu. Jadi kadang-kadang kan secara umum orang di depan yang masih hidup dia lihat. Iya. Tetapi psikologis si ternak ini juga mempengaruhi. Stres setelah dipotong dia daging cepat busuk. Itu yang menjadi perhatian kita semua, dan berharap ke masyarakat kalau masih terbiasa begitu dengan harapan ya dapat dihindari, jangan lagi begitu. Nah, terus apa lagi tadi? Untuk kemudian menjamin bahwa itu sudah memenuhi syaratnya. Nah, itu salah satu kan, artinya cukup umur, kemudian tidak cacat, ya artinya sudah baik untuk dipotong gitu. Nah, kalau memang meragukan, selalu didampingi oleh petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Lampung Barat. Jadi masyarakat tidak perlu ragu. Jadi untuk menentukan, kemudian bila mana ragu ya sampaikan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk dilakukan observasi pemantauan sehingga layak sehat ternak ini, supaya masyarakat itu betul-betul aman nyaman dalam beribadah dalam rangka mengorbankan ternaknya untuk keluarga. Baik. Dan sebelum tiba saat pemotongan hewan kurban ini, Pak, di hari raya Idul Adha, apakah dari Dinas Kesehatan ini ikut berperan, dan peran seperti apa, Pak, yang dilakukan? Kita sudah membentuk tim Iya. sampai ke hari pemotongan di setiap kecamatan. Jadi melalui 5 pusat kesehatan hewan yang ada di tiap kecamatan. Jadi ada 27 personil kita yang siap memeriksa, mendampingi. Jadi ada 2 pemeriksaan yang dilakukan. Yang pertama, pemeriksaan yang disebut secara kesehatan hewan itu pemeriksaan antemortem, pemeriksaan secara fisik, contohnya yang tadi untuk syarat-syarat yang siap untuk dikorbankan. Nah, kemudian pemeriksaan postmortem. Jadi pemeriksaan dilakukan setelah hewan itu dikurbankan, dipotong. Nah, apa yang diperiksa? Mulai dari isi dalam segala macam, karena ada penyakit-penyakit yang membahayakan bila mana dimakan oleh manusia. Contohnya ada cacing pita, ada cacing hati, itu akan dilihat. Ya, ini contoh-contoh dalam rangka menuju tadi yang saya sampaikan ke daging itu benar-benar sebelum dibagi itu asuh. Ya, itu mengarah ke itu. Nah, kembali ke kami, ke Dinas Peternakan yang menjadi tupoksi, kami menghimbau kepada masyarakat, bila mana petugas datang, ya dengan harapan bersama-sama mana yang kira-kira tidak diketahui untuk dapat ditanyakan, sehingga daging yang akan dibagikan itu betul-betul nyaman dan aman untuk dimakan oleh masyarakat. Dan semua dilakukan oleh petugas kita ini, pemerintah daerah ini, betul-betul demi kenyamanan untuk masyarakat kita. Baik, berarti masih adanya pengawasan ya Pak dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebelum maupun sesudah pemotongan hewan kurban. Betul. Baik, itu tadi Tubabaku penyampaian dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mengenai kurban di Tulangbong Barat. Sebelum kita mengakhiri, kita akan mendengarkan closing statement dari Bapak Nazarudin. Silakan Pak. Kepada Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Tulangbong Barat, kami sangat berharap dalam rangka melaksanakan ibadah kurban pada tahun 2023 ini, bagi masyarakat yang akan yang melakukan pemotongan hewan kurban, betul-betul dapat memperhatikan yang pertama adalah umur dari ternak itu sendiri. Artinya supaya memenuhi syarat. Yang kedua
yang harus diperhatikan adalah kesehatannya. Kenapa? Karena sekarang lagi merebaknya penyakit LSD atau lumpy skin disease atau penyakit lato-lato. Atau yang lebih keren, yang lebih jelas lagi, penyakit yang ditimbulkan terjadi bulatan pada kulit sehingga ternak kita akan menjadi sakit dan akan menular ke yang lainnya. Nah, itu menjadi perhatian penuh, menjadi perhatian utama. Jadi bila mana terjadi gejala-gejala yang kami sampaikan ini, segera melaporkan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kemudian seterusnya kami berharap dalam pembagian daging nantinya akan diberikan kepada yang berhak menerima plastik yang dibeli, untuk membungkus daging itu plastik yang transparan, jangan yang hitam. Terima kasih. Selamat kita bersama-sama menunaikan ibadah kurban. Semoga masyarakat dan yang berkurban betul-betul dapat nyaman dengan didampingi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Barat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas closing statement yang telah diberikan kepada masyarakat dan tentunya kepada saya juga. Di penghujung ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah hadir di studio bersama saya dan Tuba Baku sudah menemani saya. Terima kasih saya ucapkan. Dan saya akhiri, saya Novia Ardianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan saya ucapkan terima kasih juga kepada tim yang sudah bertugas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.